Bapak ya. Ada yang memang datang sendiri pengen lahir di rumah sakit, ada. Saya alhamdulillah sekali datang sendiri memang mau melahirkan di rumah sakit. Tapi banyak juga yang rujukan sudah datang dalam kondisi yang kurang bagus, dalam arti dari ibunya atau dari bayinya sendiri yang tadi saya sempat bilang stres ya bayinya, jadi detak jantungnya sudah sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Hai Samrabu. Mirsa, kali ini masuk giliran Karu Cempaka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinten? Dengan Ibu Anis Surawati, dipanggil Ibu Anis Bapak. Bu Anis, ya. Bu Anis, Karu Kepala Ruangan Cempaka yang menangani terkait Ruangan Cempaka atau yang lebih dikenal dengan oleh masyarakat kamar bersalin atau VK. Ya, bersalin bahasanya Velas kamar atau kamar bersalin, lebih dikenalnya begitu Bapak. Oke, itu pemirsa perkenalan awal dulu. Mbak Anis ini manis. Mbak Anis ini sama dengan namanya, cuma kalau ditambah M manis. Assalamualaikum. Pak Anton, Pak Dewan. Nah, keliru lagi tuh. Pak Anto. Kalau Pak Anto saya nggak perlu untuk saya perkenalkan ya, karena sudah menjadi rutin narasumber dan berikan masukan terhadap pelayanan kesehatan di Samrabu. Karu-karu sebelumnya sudah banyak yang berikan masukan oleh Pak Anton. Assalamualaikum, Bu Dewan. Waalaikumsalam. Bu Dewan, boleh dong diperkenalkan di sini, karena saya sendiri baru nama sudah kenal, tapi sosoknya baru kali ini ketemu ta'arufnya, dan insya Allah banyak subscribernya Hai Samrabu, dan insya Allah juga akan tayang di Sandasan biar juga berkenalan dengan Bu Dewan. Silakan Bu. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya udah setelah diundang di acara siang ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ambar Pramudia Wardani dari Komisi D dari fraksi Partai Gerindra. Kebetulan saya masih umur 27 tahun dan saya perempuan satu-satunya yang ada di fraksi Gerindra. Dan di Dewan ya? Di Dewan saya ada 3 ya? 3 perempuan ya? 4 Sri Kandi. Oke, yang di Komisi D satu-satunya? Ada 2, ada 3 di Komisi D. Yang perempuan? Nyai Sauda, Bu Dokter Uul, sama saya. Oh ya, 3 ternyata. Saya yang 2 masih belum pernah dengar, tapi belum ta'aruf seperti Bu Dewan Ambar sekarang. Juga Dinda Anton sudah berulang-ulang di sini dan tidak perlu lagi untuk saya perkenalkan. Bu Anis, ya. Bu Anis, Cempaka itu ruangan sebelah mana di rumah sakit sini? Ruangannya di belakangnya UGD Bapak, jadi di gedung belakangnya UGD, jadi lantai 1, di atasnya ruang bayi, kemudian yang lantai 3 ruang nifas, jadi satu gedung. Satu gedung di Cempaka itu ya. Dan di ruangan Cempaka ini berapa ruangan, berapa kamar, dan apa fasilitas yang tersedia hari ini? Di ruang Cempaka ini ya melayani kasus obstetri dan ginekologi. Jadi selain persalinan juga melayani kasus ginekologi seperti misalkan Bapak ya untuk kasus abortus. Apa itu abortus? Keguguran, dalam keguguran. Kemudian itu kan nanti arahnya ke pelayanannya di kuret ya. Kemudian hamil anggur. Kemudian lagi ada kista ovarium, myomeuteri atau tumor kandungan. Jadi tidak hanya persalinan dong? Jadi tidak hanya persalinan, kami siap melayani 24 jam kasus obstetri dan ginekologi. Jadi yang mau kiret itu masuk ke ibu dulu berarti, dan keguguran juga. Jadi karena memang ruang tindakannya di kami ya, di VK. Ada 18 TT Bapak,
Salah satunya juga ada kamar untuk isolasi. Jadi dalam arti isolasinya di sini untuk misalkan ibu bersalin dengan penyakit penyerta seperti TBC. TBC, Ya. kista juga Bu ya? Bukan Bapak, yang menular, yang ibu hamil misalkan mau persalinan tapi disertai ada penyakit penyertanya seperti TBC. Ya, jadi ada ruangan khusus. 18 titik, berapa nakes? Nakesnya, bidan-bidannya di kami ada 28 dengan saya. Administrasi 1 dan CS 4 orang. Bapak. Ambar dulu nih. Bu Dewan, kan urusan persalinan dan macam itu yang mengalami dan pasti ya meskipun tidak menjadi dewan pasti ya mengalami dan juga sandasan sekancan pada bining itu gimana? Ada nggak catatan-catatan yang ditanyakan ke Bu Anis terkait dengan urusan masalah persalinan ini? Yang satu barangkali ada keluhan atau dari masyarakat atau pengalamannya sendiri? Untuk pengalaman, saya dulu pas waktu bersalin itu bukan di sini, untungnya. Tapi itu sebelum jadi anggota dewan. Ya. Tapi setelah jadi anggota dewan ini, perwakilan dari perempuan, terutama aspirasi dari perempuan, saya cuma ingin menanyakan bagaimana cara dari rumah sakit atau Ibu Anis tersendiri untuk mengedukasi atau memberitahu ketika ada ibu datang kepada Bu Anis melakukan pemeriksaan terkait kandungannya seperti itu. Lalu rumah sakit ini biasanya menyarankan ketika kehamilan itu berupa tanda bahaya pada ibu atau anaknya, lalu disarankan untuk ke sesar. Nah, itu bagaimana mengedukasikan kepada ibu tersebut dari rumah sakit. Biasanya itu kan karena kita memberitahu hal tersebut berbahaya, akhirnya harus menindaklanjuti ke sesar. Itu biasanya kan orang awam ini, para awam ini tidak terima, embel-embelnya disuruh rumah sakit biar rumah sakit keuntungannya lebih besar daripada melakukan secara alami, secara tidak sesar. Di pembedanya, di pembeda ya. Saya mau mendengar sendiri atau bisa Ibu Anis jelaskan kepada saya agar saya bisa memberikan edukasi lebih kepada teman-teman yang ada di bawah itu. Itu pengalaman sendiri Bu, makanya pertanyaannya kan lebih detail. Memang memang seperti itu. Anton loh kira begitu pertanyaan. Silakan Bu. Ini Bu ya, kalau masalah pemeriksaan kehamilan biasanya memang di ranahnya di poli kandungan. Untuk pemeriksaan berkelanjutannya di poli kandungan. Kalau di kami memang yang mau persalinan, misalkan belum ada keluhan kenceng-kenceng misalkan ya, atau tanda-tanda mau melahirkan seperti keluar lendir, cuma perkiraan persalinnya sudah melewati, walaupun tidak ada tanda-tanda persalinan, bisa langsung ke Ponek di UGD, jadi langsung kami tanganin. Nah, biasanya memang seperti itu Bu, jadi disarankan ada sesuatu ya, misalkan dari awal dilahirkan secara normal, dikasih obat pendorong misalkan ya, tapi di pertengahan jalan nanti ada sesuatu, misalkan detak jantungnya tidak normal atau air ketubannya bercampur dengan BAB bayinya gitu, jadi kan tidak bisa nanti dilanjutkan untuk persalinan normal. Atau dengan indikasi lain, misalkan sesak, tekanan darahnya disertai tekanan darah tinggi yang disertai sesak, kan harus ada indikasinya yang mengharuskan dilakukan sesar. Nah, biasanya memang ini yang tidak mengerti ya, setelah di KIE ada memang beberapa pasien itu tidak mau, keluarganya itu tidak mau dikerjakan operasi sesar. Cuma kami ini tanda bahayanya yang kalau misalkan tidak dikerjakan seksiu sesar, jadi nanti dampaknya, akibatnya bukan hanya ke ibunya, ke bayinya. Jadi kami memang jelaskan secara detail, dan misalkan dengan penjelasan kami bidannya ya tetap tidak mau, jadi kami laporkan sama dokter penanggung jawabnya waktu itu.
Nah, nanti beliaunya biasanya menjelaskan sendiri. Jadi pada dasarnya itu dikembalikan ke keluarga, Bu ya? Iya, jadi ke keluarga. Tapi bagaimana caranya kami, Bapak, untuk ini mau ya demi menyelamatkan 2 orang ini, ibu dan bayinya. Jadi waktu itu sangat berharga. Ya. Secara SOP sebetulnya sudah ada. Artinya tanda-tanda itu ketika sudah alarmnya berbunyi gitu ya, sudah dijelaskan. Memang sudah tidak bisa dilahirkan secara normal. Kegawatannya apa itu kan ada. Memang harus mengharuskan pasien ini dilakukan seksiu sesar segera. Nah itu sudah langsung dipersiapkan semua termasuk KIE ke keluarga ini. Tapi kecurigaan yang tadi itu tidak ada atau memang memungkinkan ada? Artinya menyarankan untuk sesar itu dasarnya hanya untuk mendapatkan keuntungan? Oh bukan, jadi memang real dari kenyataannya yang dihadapi ibu bersalinnya waktu itu. Alasan medis Bu ya? Alasan medis, detak jantungnya misalkan sudah menurun. Jadi kalau ditunggu lama kan bisa tidak ada bayinya di dalam. Misalkan yang perdarahan, kan ada kasus ibu hamil dengan perdarahan yang ari-arinya biasanya di bawah itu. Kadang memang kalau yang angel ibu ya tidak mau masih rundingan. Nah itu yang kendalanya memang rundingan. Justru waktunya terus berjalan rundingan lo arek-arek. Nah, iya, padahal kan sangat berharga nyawa ini taruhannya. Jadi gimana caranya teman-teman kami itu memang KIE-nya sedetil mungkin. Memang KIE itu apa Bu? Komunik apa? Untuk memberikan itu Bapak. Ya, teknik komunikasi kan maksudnya. KIE maksudnya yang dimaksud KIE itu begitu. Ya. Pak Anto ada catatan masalah ini, biasanya Pak Anto ini punya catatan ya. Apa terkait masalah persalinan ini Pak Anto? Enggak, saya bukan kepada persalinan ya, tapi kepada hal lain-lainnya. Seperti Nio. Ini di warga saya itu banyak perempuan yang mendapati penyakit, yang punya penyakit seperti itu. Kadang mereka itu bingung mau berobat kemana. Justru saya pun, saya sering mengarahkan bahkan ke Surabaya. Saya sangat menyesalkan karena saya tidak tahu. Sebenarnya karo, sebenarnya Bu Anis deh. Sebenarnya Bu Anis sih lo edem ya. Kita ada umurnya ini. Makanya Ibu nanti sinergi apa yang dengan apa yang disampaikan Dinda Ambar ini, edukasi bahwasannya di sini ada pelayanan yang khusus bukan hanya pada persalinan saja. Persalinan tapi ada kista dan mio. Ini juga ada peralatannya, ada kemudian pelayanan secara profesionalnya pun juga ada. Tersedia semua aja Bu untuk terkait masalah ini. Alhamdulillah Bapak. Jadi dari alat ya dengan dokter spesialisnya juga kami ada 4 sekarang. Dokter spesialis terkait masalah ini. Iya, spesialis kandungannya. Iya, spesialis kandungan. Yang masalah mio sama ini Bapak iya kalau sudah dokter objin memang alhamdulillah sudah pasti bisa ya. Biasanya saya akan ke BHC. Di sini bisa. Bukan karena sentimen ke RSUD ke Bu Anis, enggak, memang tidak tahu. Gitu ya, iya. Berarti nanti akan dipromosikan lagi ini. Orang yang di kota Dewan ini kan dituntut harus serba bisa kan. Kadang ke nomor pengaduan gitu kan. Iya Bapak, jadi nanti tidak usah jauh-jauh sampai ke BHC Alengka gitu ya, sampai ke Surabaya. Jadi di sini bisa. Misalkan bingung dengan tidak punya misalkan BPJS, mohon maaf ya tidak punya BPJS, jadi bingung nanti dengan pembiayaannya, jadi sudah dipermudah sekarang bisa dengan UHC. Bahkan di sini pun juga ada petugas Dispendu kalau memang ada persoalan dengan penduduk. Datang ke rumah sakit tidak punya KTP, pulang nanti punya KTP. Sudah sangat dipermudah oleh rumah sakit. Dinanton, ada catatan lain terkait masalah ini, masalah persalinan atau dengan layanan yang diberikan oleh Karu Cempaka ini? Ya kalau catatan belum ada, cuma hanya harapan-harapan saja. Kalau saya lihat di UGD untuk ponik itu sepertinya masih ada 1 ruangan ya. Iya Bapak. Apa itu ponik? Berapa bed? Cukup kalau yang di UGD kan dengan berangkat itu Bapak bukan yang bed ya, yang berangkat untuk transport pasien 3 itu masuk Bapak. 3 masuk. Ya. Ponik itu apa sih?
Ponek itu untuk ini yang menangani di kebidanan, cuma yang UGD-nya Bapak. Oh ya. Jadi itu segalur dengan pelayanan yang sampean anu. Iya, jadi memang tangani. khusus kebidanan, penanganan awalnya, kegawatannya kalau ditemukan dari awal memang di Ponek dulu. Jadi nanti berhubungan dengan di UGD-nya, misalkan ada kegawatan ibu bersalin, nanti di P1-nya berhubungan dengan UGD-nya juga. Sini situ kok korang berarti. Kayaknya ada 3 kan seperti itu. Makanya saya mau tanyakan, kasus-kasus biasanya sampai 3 apa belum? Apa pernah melebihi dari 3? Bisa melebihi. Oh, Cuma sampai memang segitunya, kasus Bu? kasus di Objin ini Bapak kan kadang melandai, kadang naik gitu ya. Lah kalau pasang surut. Kalau pas banyak, jadi pas berdatangan gitu bisa langsung 4. Pak orang tenaga, sedang ada landai panganggur kan. Bisa untuk ditangani ya, Bu? Alhamdulillah bisa. Jadi kami saling berkoordinasi ya antara ruangan Vika kami dengan Ponek. Ini juga jadi tugas dari kedepannya ya, dari rumah sakit dari Dinkes selaku induk dari puskesmas dan juga ada kalau di rondon ke bawah itu ada bidan desa kan seperti itu. Nah, harapan kita dari bidan desa ataupun puskesmas kalau memang ibu ini sudah harus dirujuk kan seperti itu. Kita akan ke rumah sakit kan seperti itu. Karena rumah sakit sekarang sudah maksimal lah pelayanannya, maksimal, sudah baik kan seperti itu. Nah, dan juga harapan tuntutan juga dari stafnya ibu nanti nakesnya untuk memberi edukasi ataupun metenang untuk ibu dan bapaknya kan seperti itu. Karena ini biasanya kalau melahirkan ini kan memang di ruangan kami di tingkat stresnya tinggi karena berhubungan memang dengan persalinan yang harap-harap cemas. Mungkin ibu dan keluarganya pasti cemas, meskipun umpamanya secara medis masih tidak berbahaya kan tidak. Catatan dari Mas Linda Anton ini sebetulnya bagaimana koordinasi antara RSUD dengan puskesmas dan Dinkes dalam konteks ini agar bidan dan orang yang bersalin yang masuk ke sini ini tidak lo gupu-gupu gitu. Terlalu khawatir. Lo khawatir, lo belum puluh persen, lo sangang puluh persen. Ya harapannya kami memang begitu, jadi berkoordinasi dengan baik antara puskesmas dengan kami di sini ya. Tujuannya satu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pengalaman selama ini yang terjadi di sini gimana, Bu? Orang sudah datang sini gawat semua apa memang? Rata-rata kalau yang ke rumah sakit ini kan memang rujukan ya Bapak ya. Ada yang memang datang sendiri pengen lahir di rumah sakit, ada. Saya alhamdulillah sekali datang sendiri memang mau melahirkan di rumah sakit. Tapi banyak juga yang rujukan sudah datang dalam kondisi yang kurang bagus, dalam arti dari ibunya atau dari bayinya sendiri yang tadi saya sempat bilang stres ya bayinya, jadi detak jantungnya sudah sangat lemah. Nah itu yang memang agak ini ke kami ya, apalagi misalkan perdarahan juga. Jadi banyak yang kasus-kasus Bapak perdarahan sebelum melahirkan atau setelah melahirkan dan yang banyak ini ibu hamil dengan tekanan darah tinggi. Kemudian sampai dengan sesak. Nah, itu yang sangat membantu kematian, angka kematian memang yang banyak itu. Yang andil itu ya. Bu Banis, berarti dalam konteks ketersediaan alat, ketersediaan nakes, ketersediaan pelayanan kesehatan yang disediakan di Cempaka bisa dikatakan lebih dari cukup, Bu ya. Ini catatannya hanya untuk bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Kayaknya seperti itu, Bu ya. Dan lebih familiar. Ya. Yang menjadi catatan Ibu, yang pengalaman Bu Anis ketika melayani ini justru apalagi tadi disinggung tingkat ketersediaan luar biasa di situ ya. Berarti di sini ya letak masalahnya. Iya. Jadi setiap hari saya memang dengan teman-teman ya, mohon maaf tadi yang sempat ada keluhan karena tidak didampingi Bapak ya. Jadi memang ruangan VK ini kan tempatnya perempuan semua dan bergelut di
daerah daerah vital Bu. Jadi gitu, kalau misalkan ditunggu keluar masuk suami iya, satunya nanti pasien yang lain kan kurang ini ya privasinya gitu. Cuma saya ini belajar dari pengalaman dan mengandung tingkat stresnya ibu bersalin juga lebih manusiawi. Jadi saya ke teman-teman memang sudah untuk yang ibu bersalin jangan khawatir sekarang karena sudah saya programkan memang untuk pendampingan persalinan. Jadi lebih ke tingkat stresnya ibu lebih manusiawi juga. Jadi waktu proses kenceng-kencengnya ini, proses pembukaannya tiap jam bertambah sakit. Jadi suami itu ada di sebelahnya. Ada, sudah disediakan itu ya. Iya, misalkan tidak ada suami, oh mungkin ada ibu yang nungguin. Jadi kami kondisikan Bapak kan ada tirai gitu ya untuk keprivasiannya. Itu sudah disediakan ada tirai yang bukan kamar tapi tirai ya. Tirai cuma tertutup. Jadi kami kondisikan untuk pasien. Bahaya mau sampai bisa ngintip Bu. Tapi itu sudah menjadi pikiran dan juga sudah diantisipasi oleh Bu Anis ya. Sudah kami jalankan memang. Jadi ibu bersalin sudah dari pembukaan datang awal memang sudah dampingi suami. Ya, dari dokter penanggung jawabnya memang diperintahkan, oh ini ditunggu untuk persalinan normal Mbak. Nah itu kan sudah pasti ya, memang diobservasi, ditunggu untuk persalinan normal. Nah kami panggil untuk suami, diedukasi, nanti rencananya, tindakannya, obatnya yang dapat dari dokter penanggung kami jelaskan detail. Habis kemudian kami ini Bapak kalau tidak keberatan, kadang kan takut. Ada Bapak itu yang keluarga pasien si suami ini tidak mau. Ada yang kejadian gitu, diminta untuk menungguin tapi tidak mau, saya tidak tega Bu, atau pusing nanti misalkan melihat gitu, ada yang begitu. Jadi kami ini untuk ditungguin. Enggak apa-apa Bapak di sebelahnya ibu. Tapi setidaknya sudah memberikan kesempatan untuk para suami untuk mendampingi gitu ya. Jadi momennya waktu istrinya ini sakit-sakit butuh dukungan, ikut merasakan. Tapi kayaknya sebelumnya kan harus juga gini Bu, Pak Andinare kenal Nebinan kami juga dari awal memang gini, kami akan ada tirai Bapak ya. Misalkan nanti Bapak mau keluar dulu ada perlunya, mohon dipanggil Ibu Bidan. Jadi kami kondisikan dulu. Bisa bahaya nanti kalau keluar masuk tanpa izin. Berarti itu semua sudah menjadi pikiran dan diantisipasi. Ya, sudah dilaksanakan Bapak. Jadi paham, suaminya tahu waktu proses persalinannya seperti apa, paham. Pak Anton, silakan barangkali ada closing statementnya dan hal yang menjadi catatan besarnya terkait masalah ini. Ya, memang ketika berbicara tentang wanita ini sangat kompleks Pak Halimah. Lagi urusan medisnya. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan tadi, urusan ibu ini jangan hanya ansih pada urusan melahirkan. Tapi bagaimana sebagaimana fungsinya slogan pemerintah bahwasanya dalam melahirkan itu harus ada seorang ibu yang sehat dan anak yang sehat. Termasuk diantaranya di kampung-kampung itu ibu banyak penyakit kista, miom, yang akhirnya merembet menjadi tumor dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Liman saya akan menghadirkan ibu ini untuk ketika misalkan saya reses dan sosialisasi tentang anggota dewan saya. Memang di Kekri itu banyak. Oh banyak kasus gitu ya Bapak ya. Makanya dia butuh harus penanganan serius. Bahwasannya di Bangkalan ini sudah ada. Dan tidak ada kan. Iya, dari awal sudah ada. Dari awal sudah ada. Iya. Hanya pemahamannya saja yang butuh diperluas, bahwasanya bukan hanya untuk melahirkan saja, bukan hanya untuk aborsi, dan sebagainya. Bahkan sampai urusan penyakit yang perlu operasi. Itu tetap ada arah edukasinya Pak. Bu Dewan, silakan barangkali ada catatan besarnya atau closing statementnya terkait dengan urusan masalah Bu Anis. Iya, untuk catatannya mungkin tidak ada, karena memang untuk urusan perempuan
perempuan ini pasti kita sudah lebih tahu, ya. mengurus dan melayani seperti apa, karena kita juga sama-sama perempuan. Bu Ani, saya cuma ingin menyampaikan terima kasih sudah siap melayani. Alhamdulillah, semoga melayani dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu dan calon bayi yang sudah mempercayakan kepada Rumah Sakit Syarambu dan tentunya kepada Bu Anis. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saja dari saya untuk apresiasi ke Bu Anis. Di Bukaru Cempaka. Dinda, Anton, silakan. Bagian rangkaian dari tadi gitu. Maksud saya begini. Nakes yang ada di ruangan persalinan harus lebih ekstra untuk mengamankan seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, keadaannya ini kan sangat ekstrim kan? Iya, betul. Bahkan seperti ini kan, pernah ada aduan saya di persalinan. Ibu ini kan kalau persalinan ini kan sudah tidak dalam keadaan sadar, istilahnya karena sudah cemas ya, atau karena sakit. Nah ini pernah dibilang jangan sampai gitu kalau sakit. Pas gini aja sakit, kalau pas enak-enaknya ini pernah ada memang. Makanya ini buat bahan evaluasi nantinya. Benar begitu ya Bapak ya? Begitu. Nah, jangan catatannya, jangan saya ditanggapi catatan. Dan juga ada, makanya saya tadi tidak perlu ditanggapi, hanya untuk bahan evaluasi. Yang kedua tadi pernah ada aduan. Ini seorang bidan yang proses waktu itu keguguran, kuret. Ya. Nah, ini kan sakit juga kan, kuret ini kan seperti halnya melahirkan kan seperti. Ada mulesnya memang, apalagi kalau diberi obat perangsang untuk pembukaan mulut rahimnya memang ada mules. Ya. Nah ini waktu bidannya ini merasakan kesakitan dan keluar mana disampaikan sama perawatnya, jangan seperti itu, kamu kan bidan, harusnya kan lebih tahu. Nah ini kan bahasa-bahasa seperti ini tidak perlu dilontarkan lagi kan seperti itu. Nah ini mungkin para nakes kasustik itu. Itu ya Dinda ya. Bu Anis mau closing statement silakan dari semua ini. Ya mohon maaf sebelumnya Bapak ya, mungkin memang pengalaman nyata ya Bapak begitu ya, ada pernah dengar seperti itu, mungkin itu dulu ya, dulu mungkin. Cuma untuk sekarang saya lebih tekankan teman-teman ya, setiap hari saya briefing pagi, dinas sore pun mau dengan dinas sore kami pimpin untuk berdoa ya. Jadi saya tekankan ke teman-teman jangan sampai ada kata-kata yang membuat pasien ini nanti akan perasaan dengan omongannya bidannya. Gitu ya. Jadi kami terus berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, itu Bu ya. Catatannya bahwa di Cempaka itu tidak hanya bersalin, ada layanan-layanan yang lain sebagaimana ginekologi seperti penyakit keguguran, penyakit yang berhubungan dengan kandungan atau perdarahan yang di luar siklus menstruasi yang tidak normal bisa. Itu yang perlu untuk menjadi catatan. Kalau masalah kestarisan nakes dan yang lain sudah lebih dari cukup, tapi yang menjadi catatan besar di sini adalah bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat. Karena menurut pengakuan dari Bu Anis ternyata tingkat stres di situ sangat luar biasa, sangat tinggi. Dan catatan besarnya dari Dinda Anton, jangan sampai ada nakes yang mengatakan bahwa ketika mau lahir sakit asrok. Kalau pada beringan si waktu nakep. Jangan sampai akan itu menyakitkan ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai itu petang aja.